Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kami hormati Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority, Direktur Utama Hutama Karya, Direktur Utama Waskita Karya, Direktur Utama Waskita Toll Road, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penandatanganan perjanjian induk antara Indonesia Investment Authority dengan Hutama Karya dan konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Karya, Waskita Toll Road. Mengawali acara pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama tayangan video penyediaan infrastruktur jalan tol bagi masyarakat. Era pandemi sekarang ini adalah momentum. Sebagian besar birokrasi harus bekerja dari rumah, work from home, mempercepat transformasi digital, menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi. Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kementerian Keuangan bersama seluruh kementerian lembaga dan Pemda, serta seluruh komponen bangsa telah merespons kondisi tersebut dengan sangat baik. Sebagai pelopor reformasi birokrasi, Kemenq terus melakukan transformasi kelembagaan sejak 2002 hingga saat ini. Kementerian Keuangan secara adaptif memperkuat budaya organisasi berbasis core values ASN berakhlak, yakni budaya Kemenq 1 yang sinergi kolaborasi, adaptif, berteknologi, dan unggul. Digitalisasi proses bisnis dan layanan Kemenq pun telah berhasil merampingkan organisasi Kemenq, meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kemenq telah berhasil menghilangkan lebih dari 3.000 jabatan tanpa mengurangi kualitas layanan berkat pemanfaatan teknologi. Kemenq juga telah menerapkan cara kerja baru, berbasis ruang kerja masa depan yang fleksibel dan kolaboratif, di mana pegawai dapat bekerja dari kantor maupun rumah. Pengelolaan SDM pun juga semakin baik dengan menerapkan negative growth, didukung penguatan manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan perbaikan manajemen kinerja.
Berikut adalah contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk transaksi keuangan berbasis elektronik end-to-end. Pertama, di sisi belanja negara termasuk dalam penyaluran bantuan sosial, telah dilakukan secara elektronik sehingga efisien, cepat, dan tetap akuntabel. Kedua, di sisi penerimaan negara, saat ini adopsi MPN berbasis billing system sangat mempermudah masyarakat untuk membayar penerimaan negara semudah membeli pulsa. Ketiga, digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis juga terus dilakukan, bekerja sama dengan semua pihak. Keempat, di internal Kemenq pun dilakukan penerapan office automation yang telah meningkatkan kecepatan bekerja, efisiensi, dan produktivitas. Dari sisi penganggaran, melalui penerapan redesign sistem perencanaan dan penganggaran atau RSPP, transformasi kelembagaan Kemenq telah berhasil melakukan efisiensi belanja birokrasi, di mana belanja birokrasi tahun 2022 turun hingga 30,26% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Upaya-upaya ini terus meningkatkan kinerja organisasi sehingga capaian indeks kepuasan pengguna layanan meningkat. Kementerian Keuangan akan selalu berkomitmen menjadi pengelola keuangan negara yang handal untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk Indonesia maju. Pemalang Toll Road PUJT milik PT Waskita Toll Road telah beroperasi dengan baik dalam melakukan pemeliharaan yang berdampak pada pertumbuhan trafik lalu lintas harian setiap tahunnya. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan melatar belakangi pembentukan Indonesia Investment Authority melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Guna mewujudkan mandatnya, INA dibekali dengan modal awal serta dinahkodai oleh para birokrat dan profesional terbaik di bidangnya. Sejak pendiriannya, INA telah melakukan penjajakan dengan lebih dari 80 investor potensial serta berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Pembentukan konsorsium jalan tol menjadi milestone investasi pertama INA bersama mitra investor global dengan total komitmen sebesar $3.75 miliar. INA hadir sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berbasis ekuitas jangka panjang. Transportasi makin tambah lancar. Biasa menempuh perjalanan dari sana 2 jam, kalau dari tol kan paling 1 jam. Jadi kita nggak membutuhkan waktu lama kalau mau mencapai tujuan. Pulang kampung pun nggak ada hambatan, lancar, pun senang. Dengan terbangunnya jalan tol, banyak industri yang dapat berkembang berkat kemudahan konektivitas multimoda serta efisiensi biaya logistik. Juga terciptanya pertumbuhan ekonomi seperti UMKM lokal yang berada di rest area jalan tol. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti laporan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak-Bapak, para Menteri, Pak Menko Marinvest, Bapak Menteri PU, Bapak Menteri BUMN, Bapak Menteri Investasi, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melihat dan menyaksikan momen yang sangat penting
yaitu yang akan menandai tahapan baru peran dari lembaga pengelola investasi atau LPI yang kita sering sebut dengan istilah atau dengan nama Indonesia Investment Authority atau INA, yang dalam upayanya untuk tidak hanya menarik investasi dan pembiayaan dari luar negeri dalam bentuk ekuitas, namun di dalam upaya untuk menanamkan dana investasi itu di dalam proyek-proyek yang sangat strategis secara nasional. Penandatanganan perjanjian induk antara Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority dengan PT Hutama Karya dan konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Toll Road adalah merupakan suatu realisasi pembiayaan yang sifatnya inovatif, di mana sumber pembiayaan merupakan suatu skema baru di dalam rangka kita dapat terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur terutama jalan tol di Indonesia dengan mengikutsertakan investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui INA. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak dan setinggi-tingginya pertama atas kehadiran Bapak Presiden untuk dapat menyaksikan suatu momentum yang bersejarah pada hari ini dan seluruh Bapak dan Ibu sekalian, para menteri maupun hadirin yang terhormat. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, pembangunan infrastruktur adalah suatu agenda yang sangat penting yang telah disebutkan oleh Bapak Presiden di dalam tadi tayangan. Saat ini setidaknya ada 54 proyek jalan tol yang dikategorikan sebagai proyek strategis nasional. Dan ini lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur merupakan sebuah pilar yang sangat penting di dalam memajukan ekonomi Indonesia, terutama dari aspek perbaikan daya saing dan produktivitas. Bahkan dengan pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang begitu banyak, ranking dari competitiveness Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN 5. Jadi kita memahami bahwa pekerjaan rumah kita masih sangat banyak. Pembangunan infrastruktur juga membutuhkan pendanaan yang sangat besar. RPJM nasional 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai 6.445 triliun rupiah. APBN dalam hal ini menyediakan 2.385 triliun atau 37% dari kebutuhan. Ini belum pada saat negara menghadapi syok seperti pandemi, di mana dana APBN terpaksa dan dipaksa kemudian berpindah prioritas kepada masalah kesehatan dan bantuan sosial serta pemulihan ekonomi. Oleh karena itu jelas untuk meneruskan pembangunan tidak mungkin terus-menerus tergantung kepada ketersediaan dana APBN. Peranan BUMN jelas juga penting dan peranan swasta tentu juga sangat menentukan. Untuk itu kami di Kementerian Keuangan, Bapak Presiden dan Bapak dan Ibu sekalian terus melakukan reformasi fiskal, di mana kita akan terus memperbaiki sisi penerimaan, baik itu pajak, bea dan cukai maupun penerimaan negara bukan pajak, sisi belanja yang makin berkualitas, baik belanja pusat maupun belanja daerah, dan sisi pembiayaan yang prudent serta inovatif. Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara juga terus melakukan transformasi di dalam menjaga kesehatan APBN sesudah melakukan tugas yang begitu berat di dalam menangani pandemi COVID. Pengelolaan keuangan negara terus akan ditingkatkan, termasuk dalam hal ini melakukan berbagai inovasi di dalam mendukung peranan BUMN
maupun peranan swasta. KPBU adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Sering di dalam kerjasama ini peranan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam bentuk berbagai intervensi mulai dari Project Development Fund maupun membuat skema yang memungkinkan investor tertarik melalui availability payment dan jaminan menjadi sangat penting. APBN meskipun sangat penting tidak mungkin bekerja sendiri. BUMN memberikan kontribusi yang sangat penting meskipun juga pada saat BUMN harus melakukan fungsi pembangunan dibutuhkan injeksi modal dari pemerintah melalui APBN. BUMN dalam hal ini tetap terus perlu meningkatkan kapasitasnya, sehingga kemampuan untuk bisa memaksimalkan leverage dari neraca keuangannya tetap harus dimaksimalkan, namun juga tetap bisa menjaga sustainabilitas dari keuangan mereka. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang penting yang hari ini akan ditunjukkan melalui penandatanganan Head of Agreement adalah pendekatan melalui optimalisasi aset atau aset recycling. Khususnya untuk proyek infrastruktur existing atau yang sudah ada dari BUMN yang sudah dibangun atau yang sudah beroperasi atau brownfield dengan menginjeksikan fresh money namun tidak melalui dari APBN langsung, tapi melalui INA. Pembentukan INA adalah sebuah momentum penting di mana Indonesia mengembangkan creative financing selanjutnya, yaitu dengan membuat platform yang sangat kredibel untuk bisa bekerja sama dengan investor-investor dari berbagai sumber. Dengan tata kelola yang mengikuti standar internasional, maka kita mampu untuk menarik investment ekuitas yang bersifat jangka panjang, yaitu melakukan investasi tidak untuk kemudian dilepas dalam jangka pendek. Ini akan sangat memberikan tambahan stabilitas bagi pembangunan Indonesia, karena bukan dalam bentuk utang maupun bukan dalam bentuk surat berharga jangka pendek. Keinginan dari investor untuk mengambil risiko bersama-sama tentu perlu untuk diberikan juga keyakinan. Oleh karena itu, strategi ko-investasi yang dapat meningkatkan modalitas investasi kita, terutama dana yang sudah dimasukkan di dalam INA, menjadi pertaruhan kemampuan Indonesia untuk memberikan keseimbangan di satu sisi, yaitu meyakinkan investor mengenai tingkat risiko yang acceptable, dan di sisi lain juga memberikan suatu jaminan kepastian investasi. Bapak Presiden yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia, tahun lalu INA menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU untuk membentuk platform investasi dalam bentuk konsorsium dengan komitmen investasi mencapai 3,7 miliar US dollar. Dalam rangka untuk investasi di berbagai area, yaitu jalan tol dengan mitra strategis global, yaitu ADIA yang merupakan Sovereign Wealth Fund milik United Arab Emirates, APG yaitu dana pensiun dari Belanda, dan CDPQ atau dana pensiun dari Kanada atau pemerintah daerah Quebec. Penawaran investasi atas aset-aset BUMN juga dijalankan khususnya untuk jalan tol Trans Sumatera dan jalan tol Trans Jawa. INA bersama-sama dengan mitra strategis investornya telah melakukan evaluasi dan diskusi untuk melihat potensi investasi dari aset-aset jalan tol di Sumatera dan
jalan tol di Pulau Jawa. INA bersama konsorsium dengan BUMN pemilik aset yaitu PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya, terutama Waskita Toll Road, melakukan negosiasi secara profesional dan melakukan keputusan berdasarkan business judgment rules dengan memperhatikan di satu sisi appetite atau keinginan investor dan pemilik aset yaitu BUMN. Kedua hal ini tidak mudah Bapak Presiden, dibutuhkan waktu negosiasi yang cukup panjang dan rumit. Namun ini juga merupakan proses pembelajaran bagi INA karena dulu Pak Rida tidak pernah bekerja di pemerintah. Jadi merasakan betul ternyata bekerja di pemerintah itu membutuhkan suatu dedikasi yang luar biasa. Proses negosiasi antara INA dan BUMN juga dalam hal ini melibatkan kementerian dan instansi pemerintah. Dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR. Makanya Bapak Menteri ada di sini dua-duanya. Pak Erik bahkan sempat harus mengundang khusus dengan hidangan yang baik agar bisa negosiasi berjalan dengan baik. Ini adalah salah satu upaya bagi kita untuk membangun reputasi platform INA. Jadi ini tidak sekedar memorandum head of agreement untuk jalan tol, tapi ini juga merupakan signaling bagi dunia bagaimana Indonesia melakukan bisnis investasi di bidang infrastruktur secara kredibel. Berbagai keputusan dipastikan bahwa proses investasi mengikuti koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan tata kelola yang baik. Tidak ada konflik kepentingan dan berdasarkan governance yang sound. Dengan dinamika yang terus terjadi, negosiasi antara investor, antara INA dengan PT Hutama Karya dan Waskita Toll Road telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hari ini kita akan menyaksikan INA melakukan penandatanganan perjanjian induk atau heads of agreement dengan PT Hutama Karya untuk rencana investasi bersama di sejumlah ruas jalan tol baik di jalan tol Trans Sumatera serta konfirmasi dimulainya transaksi dengan PT Waskita Toll Road untuk rencana investasi bersama di sejumlah ruas jalan tol di Trans Jawa. Penandatanganan head of agreement antara INA dengan PT Hutama Karya adalah untuk investasi di 3 ruas tol Trans Sumatera. Yang pertama Medan Binjai sepanjang 17 km, kedua Bakahuni Terbangi Besar 141 km, dan yang ketiga Terbangi Besar, Pematang Panggang dan Kayu Agung sepanjang 189 km. Jadi ini sudah lebih dari 300 km. Untuk perjanjian INA dengan Waskita Karya ada 2 ruas tol Trans Jawa yaitu Kanci Pejagan 35 km dan Pejagan Pemalang 58 km. Transaksi ini adalah transaksi investasi jangka panjang yang aman dan memberikan pendapatan yang stabil bagi INA yang dimiliki oleh pemerintah secara mayoritas atau keseluruhan. Dan juga pada saat yang sama transaksi ini memberikan dana segar baru bagi PT Hutama Karya dan Waskita Karya karena mereka masih terus diberikan misi untuk melanjutkan pembangunan tol Trans Sumatera yang saat ini telah rampung untuk 6 ruas sepanjang 531 km dengan total target 24 ruas sepanjang 2.800 km. Pembangunan tol Sumatera memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan trafik dan potensi ekonomi yang kemudian akan memberikan ketahanan ekonomi nasional.
karena ekonomi Indonesia tidak lagi hanya tergantung kepada satu lokasi yaitu Pulau Jawa. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk realisasi komitmen investasi dari konsorsium INA, pelaksanaan transaksi saat ini merupakan transaksi perdana yang dapat merealisasikan komitmen INA dan mitra strategis yang telah dibuat sebelumnya. Dengan transaksi hari ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan potensi investasi di Indonesia, khususnya di jalan tol, serta juga menjadi contoh atau showcase atau presiden untuk transaksi-transaksi INA berikutnya dengan konsorsium maupun secara sendiri. Di dalam mendukung restrukturisasi dan pendanaan BUMN, hasil atau proceed dari transaksi hari ini akan memberikan tambahan modal utama karya dan waskita karya di dalam memperkuat kondisi keuangan perusahaan tersebut sehingga mereka dapat terus menjalankan pembangunan jalan tol selanjutnya. Bagi perbankan ini juga akan sangat menentukan karena bank-bank himbara selaku kreditur dari PT Hutama Karya dan Waskita Karya terutama Waskita Toll Road, investasi hari ini akan meningkatkan status kredit dari kedua BUMN tersebut dan memberi kapasitas untuk memberikan lagi tambahan pembiayaan infrastruktur. Jadi multipliernya sangat banyak dari source financing yang beragam. Dengan adanya investasi ini juga akan memberikan tambahan bagi kami untuk bisa melihat kemungkinan adanya transaksi yang mengurangi beban APBN tanpa mengurangi komitmen terhadap pembangunan. Secara signaling ini juga akan memberikan suatu signal positif kepada dunia internasional bahwa Indonesia meskipun kita terus menangani pandemi, Indonesia terus melakukan berbagai program pembangunan melalui creative financing yang sustainable. Bapak Presiden dan Bapak Ibu peserta yang kami hormati, dengan adanya transaksi hari ini, maka kita berharap untuk kementerian lembaga yang lain juga akan melihat sebagai suatu showcase. Dengan demikian, kami akan terus bekerja sama dengan kementerian lembaga dan kementerian BUMN untuk melihat berbagai posibilitas investasi melalui creative financing seperti yang akan kita lihat hari ini. Kami berterima kasih terutama kepada Kementerian PUPR hari ini dan Kementerian BUMN bersama-sama dengan kami untuk bisa memberikan dukungan penuh kepada INA, PT Hutama Karya dan Waskita Toll Road untuk bisa menunjukkan bahwa kerjasama bisa terus dikembangkan secara baik. Kami juga memohon kepada Bapak Presiden untuk terus dalam hal ini memberikan dukungan dan arahan kepada kami semua di dalam terus mengembangkan Indonesia Investment Authority dan juga di dalam mendukung kesehatan dari BUMN-BUMN yang melakukan tugas pembangunan yang sangat besar namun tetap harus dijaga dari sisi kehati-hatian. Tujuannya adalah membangun untuk rakyat Indonesia, meningkatkan daya kompetisi nasional dan memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ibu Menteri untuk tetap di tempat. Selanjutnya adalah prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority, Direktur Utama Hutama Karya, Direktur Utama Waskita Karya, dan Direktur Utama Waskita Toll Road. Kami silakan. Turut mengundang dengan hormat untuk menyaksikan penandatanganan Menteri PUPR, Menteri BUMN, Menteri Investasi.
Mohon berkenan untuk melakukan penandatanganan Direktur Utama Hutama Karya dengan Direktur Utama Waskita Toll Road. Selanjutnya kami persilakan kepada Direktur Utama Waskita Karya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority. Mohon berkenan kepada Direktur Utama Hutama Karya dan Direktur Utama Waskita Toll Road untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani. Selanjutnya adalah persiapan foto bersama. Kami persilakan. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk berfoto bersama didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Demikianlah sesi foto, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Kepada para peserta foto disilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menko, para Menteri, Direktur Utama Waskita Karya, Hutama Karya, Waskita Toll Road, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sudah sering saya sampaikan betapa pentingnya yang namanya infrastruktur. Daya saing kita, produk-produk yang diproduksi di negara kita akan sulit berkompetisi dengan negara lain apabila infrastruktur kita tidak baik. 40 tahun lebih kita membangun jalan tol. Dan dalam 40 tahun kita telah membangun 780 kilometer jalan tol. Kemudian 2014 kita dorong betul agar jalan tol ini segera semuanya tersambungkan. Baik yang Trans Jawa maupun Trans Sumatera dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Saya nggak tahu sampai terakhir hari ini Pak Menteri PU sudah berapa kilometer yang dibangun dalam 7 tahun ini? 1.900 kilometer. Yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer. Apa yang berbeda dari situ? Saya lihat problemnya adalah selalu pembiayaan. Tidak mencari alternatif pembiayaan. Ketergantungan pada APBN, ketergantungan pada
keuangan yang dimiliki oleh BUMN-BUMN kita, atau diserahkan kepada swasta, yang juga ternyata dalam sekian tahun juga tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, karena pentingnya yang namanya infrastruktur, yang multiplier efeknya akan kemana-mana, kita munculkan yang namanya INA, Sovereign Wealth Fund kita, Indonesia Investment Authority, yang dikomandani oleh Pak Rida. Ini adalah sebuah alternatif skim pembiayaan yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Muncul. Dan hari ini saya sangat senang telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi, nilainya kurang lebih 39 triliun lebih. Ini akan memberikan efek kepercayaan, trust dari domestik maupun dari internasional terhadap cara-cara pengelolaan keuangan kita, manajemen yang kita harapkan nanti governance yang ada di INA, tata kelola yang ada di INA betul-betul memang bisa menumbuhkan sebuah trust kepercayaan dari internasional maupun domestik. Banyak akan investasi masuk lewat INA. Dan INA bisa nanti bekerja sama dengan BUMN maupun swasta yang kita harapkan akan memberikan efek ekonomi terhadap negara kita. Saya senang karena membayangkan yang namanya jalan tol Trans Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh, 2.900 kilometer. Kalau ngitung-hitung biayanya per kilometer 90 sampai 110 miliar per kilonya, kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali. Dan saya senang, hitung-hitungan terakhir yang Bakoni sampai Terbanggi Besar sampai ke Kayu Agung, IRR-nya sudah, IRR-nya, internal rate of return-nya sudah mencapai mungkin berapa? 9 sampai 10. Betul Pak Rita? 9 sampai 10. Dan yang di Jawa, kalau di Jawa biasanya sudah 12, 13 sudah pasti dapat. Kombinasi ini antara yang Trans Jawa digabungkan dengan Trans Sumatera sehingga bisa diterima secara bisnis oleh INA. Inilah saya kira skim model pembiayaan yang akan terus kita kembangkan dan kepercayaan itu akan muncul setelah telur ini pecah. Insya Allah akan semakin besar investor-investor yang akan masuk ke Indonesia lewat INA, bukan hanya jalan tol, tetapi untuk proyek-proyek besar yang memberikan efek ekonomi terhadap negara kita. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada INA, Indonesia Investment Authority, Utama Karya, Waskita Karya, Waskita Torut, yang semuanya sudah saling percaya dan kita harapkan nanti pembangunan tol di ruas-ruas yang lain bisa lebih dipercepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebagai wujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Mustafa Wongso Dikrobo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kasih, pada hari ini kami bersyukur kepadamu, karena dengan izin-Mu jualah kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian induk antara Indonesia Investment Authority dengan Hutama Karya dan konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Karya. Untuk itu ya Allah, guna meningkatkan kualitas diri kami menadahkan tangan kehadirat-Mu, memohon inayah dan maghfirah dari-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berilah petunjuk kebenaran untuk kami jalankan. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal dan bekerja. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, kami hanyalah bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Kami hanyalah insan yang lemah tanpa daya. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan guna berhasilnya program yang kami jalankan. Ya Allah, jangan Engkau putuskan tali rahmat-Mu kepada kami, karena akibatnya kami akan kehilangan kendali. Untuk itu ya Allah, teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi. Bimbinglah kami agar selalu berada pada jalan yang Engkau ridhoi, dan tunjukkanlah kami pedoman dan arah apabila kami salah melangkah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, keuletan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Satu padukanlah hati kami dalam satu langkah yang sama, yaitu kemauan bekerja dan berkorban, kejujuran dan keikhlasan demi tercapainya tujuan. Ya Allah, ya Rahman, kami memohon kepadamu, gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, serta dosa para pendahulu kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita ikuti bersama penandatanganan perjanjian induk antara Indonesia Investment Authority dengan Hutama Karya dan konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Karya Waskita Toll Road. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Jadi tahun ini INA atau Indonesia Investment Authority itu memulai dengan menandatangani perjanjian kerjasama investasi antara INA dengan Hutama Karya dan Waskita Karya. Ini akan mencakup investasi di Trans Sumatera dan Trans Java. Investasi ini sebetulnya sudah dipersiapkan lebih dari 1 tahun atau hampir 1 tahun, di mana dengan investasi kami ini, kami berharap Hutama Karya bisa melanjutkan tugas dan misinya untuk meneruskan pembangunan di Trans Sumatera dan Waskita di Trans Jawa.
Kalau rencana untuk tahun 2022 ke depan ini memang masih banyak buat INA ya. Jadi salah satunya di jalan tol ini. Lalu kami juga akan ada rencana untuk melakukan kerjasama di pelabuhan, lalu juga di geothermal dan di healthcare dan beberapa proyek lainnya. Jadi kelihatannya tahun ini mungkin akan ada beberapa proyek yang kita bisa investasikan untuk supaya bisa juga membantu pembangunan Indonesia secara sustainable. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.